Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Pusbang Berbincang, berbagi ilmu, Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria Tata Ruang dan Pertanahan. Salah satu acara unggulan dari Pusbang SKATP dalam rangka berbagi ilmu dari pegawai-pegawai di kementerian kita untuk pegawai-pegawai di lingkungan kementerian kita juga, baik itu di pusat maupun di daerah. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ada 5 tamu sekaligus, yaitu para peserta dari pelatihan kepemimpinan pengawas di angkatan 3 dan 4, gelombang 2 yang dilaksanakan di BPSDM di Cikeas. Kami kenakan satu persatu. Dari PKP angkatan 3 ada Ibu Niputu Eka Sriwahyuni SSIT MM. Beliau sehari-hari sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya di sebelah saya Pak Iswadianta STMSI. Beliau sehari-hari sebagai Kepala Subbagian Evaluasi Kinerja di Setdijen Tata Ruang, Pak. Kemudian di sebelah kiri ada para peserta dari PKP Angkatan 4. Ada Pak Probo Socowibowo, Eskom MAP. Sehari-hari beliau sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Informasi Pegawai di Biro Organisasi dan Kepegawaian. Selamat datang Pak Probo. Ini kawan lama di Puslitbang dulu. Kemudian yang sebelahnya Pak Lutfian Risa Sanjaya SSI MSI, sehari-hari sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan. Selamat datang Mas Lutfi apa Risa nih? Risa. Ini teman lama juga, satu kelompok waktu orientasi ya. Kemudian yang berikutnya ada Pak Didik Novianto SST. Beliau sehari-hari sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak. Sobat Pusbang SKATP, beliau-beliau ini adalah peserta-peserta terbaik di PKP angkatannya masing-masing. Sehingga edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau-beliau terkait dengan kesan-kesan saat mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas, sekaligus juga bagaimana beliau-beliau mengimplementasikan rencana aksi perubahannya di unit kerjanya masing-masing. Kita mulai dengan Pak Is ya. Siapa? Panggilan Pak Is? Iswadi, Pak. Iswadi. Pak Is, barangkali bisa diceritakan, kita berbagi pengetahuan tentang keikutsertaan Bapak di PKP Angkatan 3 ini. Kesannya bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami pada tahun 2024 ini terpanggil untuk mengikuti diklat PKP 4 untuk angkatan ketiga tahun 2024 ini. Alhamdulillah kami yang selama ini memang belum memiliki keterampilan untuk mengikuti diklat, tahun ini diikutkan, dan kesan yang kami terima dalam pelaksanaan diklat ini sungguh-sungguh luar biasa. Ilmu yang bermanfaat bisa kami terima dari para wijaiswara dan tentunya juga dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh para wijaiswara, para coach, tentunya bisa nantinya akan kami implementasikan di dalam pelaksanaan kegiatan di kantor sehari-hari. Dan ini juga menjadi ajang silaturahmi kami dengan teman-teman baik dari Kanwil maupun Kantah seluruh Indonesia untuk kita ketemu sama-sama di BPSDM ini. Jadi berkesan sekali ya Pak ya? Iya Pak. Kalau untuk Bu Eka, Bu, kesan apa yang didapat ketika mengikuti PKP? Baik, terima kasih Pak. Mungkin kalau saya sangat bersyukur juga bisa mengikuti diklat ini. Mungkin diklat ini memang sangat bermanfaat sekali untuk kita, kaitan kita dengan bagaimana membangun tim efektif yang baik. Tentunya
sangat bermanfaat untuk nanti kita bisa implementasikan di kantor kita. Jadi banyak sekali kesan positif ya Bu ya, Ya. ketika mengikuti PKP ini ya. Dengan Pak Proboh, gimana Pak kesannya mengikuti PKP Angkatan 4 ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya memang ya alhamdulillah istilahnya bisa dipanggil PKP ini di samping bisa bersilaturahmi dengan teman-teman seluruh Indonesia yang belum tentu kita kenal selama ini, bersyukur sekali. Terus kita juga bisa saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas PKP ini, karena moto kita juga dari pertama kita semua harus lulus dan semua harus selesai dengan baik, dengan pencapaian yang kita ada di tiap-tiap provinsi ya. Itu kesan saya, istilahnya sangat senang istilahnya bisa berada di PKP 4 kelompok 4 ini. Jadi ya Pak ya, punya tekad yang sama, pokoknya harus lulus bareng. Ya. Gitu ya. Pak Arisa, barangkali ada kesan di PKP 4 ini? Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin saya agak berbeda karena kalau mungkin teman-teman dipanggil, saya sengaja memanggilkan diri. Oh gitu. Jadi saya sengaja mendaftar memang untuk bisa diikutkan di diklat PKP ini, karena saya beranggapan sekaligus pulang ke rumah gitu. Karena kebetulan saya ada rumah tinggal di dekat sini, jadi sekaligus diklat, dapat ilmu, sekaligus menjenguk keluarga. Jadi banyak benefit sebenarnya kalau mengikuti diklat PKP ini. Tapi yang pertama jelas memang tadi juga sampaikan teman-teman itu kita jadi nambah saudara. Sebelumnya saya nggak kenal Pak Didi, sekarang kenal Mas Probo, sekarang kenal, dan banyak benefit-benefit lainnya, terutama ilmu jelas. Jadi selain mengikuti diklat, nambah jaringan juga ya Pak Arisa ya. Nambah jaringan persaudaraan, kemudian kolega ya, relasi, dan bisa menjenguk keluarga. Itu yang paling utama. Siap. Kalau Pak Didi Pak, Terima kasih. barangkali ada kesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau saya terkesannya, saya terus terang aja dicerita, saya baru pindah ke Jawa itu baru 1 tahun, dan saya berpikir belum dipanggil gitu Pak. Tapi alhamdulillah di pas mau 1 tahun terpanggil untuk suruh diklat, dan saya syukuri terkait dengan pemanggilan ini, karena masih banyak khususnya di Jawa yang mana para kasih yang belum bisa ikut diklat, dan alhamdulillah saya mungkin menjadi pendorong nanti untuk yang senior saya. Masih banyak dari 4 kasih ada di kantor Wonosobo itu yang masih ada 3 kasih senior semua tapi belum ikut, dan mudah-mudahan nanti dengan kedepannya dia bisa ikut gitu ya Pak. Terkait dengan kesannya di sini, saya banyak sekali Pak, dari yang tadi kawan-kawan bilang banyak persaudaraan dari Aceh sampai Papua di kelompok saya itu Pak. Dan alhamdulillah juga di sini masih bisa bersilaturahmi walaupun dulu pernah putus karena waktu itu di D4, dan akhirnya bisa ketemu dengan adanya diklat ini. Alhamdulillah. Reuni. Ya, kayak reuni. Reuni ya Bu ya. Kayak reuni, dan alhamdulillah juga di kelompok saya khususnya kelompok 4 ini sangat-sangat kompak kalau saya bilang Pak. Karena ada kawan saya yang sudah frustasi Pak di pertengahan, tapi alhamdulillah dengan semangat kawan-kawan, ayo akhirnya tidak jadi ikut akhirnya Pak. Dan yang terakhir sampai ujian kemarin pun sampai juga ada yang mau frustasi, udah mau tidak sanggup, tapi kami dorong semua. Dan yang saya ambil dari kegiatan ini adalah persaudaraan dan kekompakan sama kawan-kawan, dan akhirnya semuanya itu jadi keluarga, jadi saudara. Dan disitulah tidak hanya dengan diklat yang hanya dapat
belajarnya ini, tapi dengan adanya ini juga memberikan masukan-masukan atau tambahan ilmu yang wah ternyata dengan yang dulunya tidak kenal itu akhirnya jadi saudara di situ sih Pak. Iya, iya. Jadi bisa ketemu dengan sesama angkatan ketika masuk dulu ya Pak ya. Gitu. Ya, kalau teman-teman di STPN ketemu di yang angkatan ketika di STPN, dan kalau yang teman-teman yang CPNS, orientasi CPNS bisa ketemu Iya. Keluarga baru. keluarga baru. Iya. Kemudian kalau di PKP ini kan ada salah satu mata diklatnya itu kan membuat aksi perubahan ya Pak dan Bu. Barangkali nanti bisa diceritakan aksi perubahannya itu terkait apa, kemudian implementasinya di unit kerja bagaimana, dan dorongan dari mentor di masing-masing unit kerja, mungkin dari kepala kantor pertanahannya atau kepala bagiannya atau kabitnya atau mentor yang lainnya, itu seperti apa dorongan mereka kepada masing-masing Bapak dan Ibu. Mungkin dari Bu Eka ya. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya mengambil aksi perubahan itu terkait dengan sosialisasi terkait layanan elektronik Pak. Karena di kantor kami diawali dengan deklarasi kabupaten lengkap, kemudian dilanjutkan deklarasi lonceng elektronik, kemudian kami berpikir ini sangat penting dilakukan untuk kita sebarluaskan informasinya kepada masyarakat gitu. Cuman kami memang karena masih terbatas waktu, kemarin implementasinya baru sebatas sampai di perangkat desa sama pemerintah daerah gitu. Jadi kami ini juga sangat didorong sekali sama mentor kami karena Pak Kakannya Bu ya. Ya, karena di Pak Kakan. Ya, karena Pak Kakan. ya karena sangat memberi manfaat lah kepada masyarakat yang masih awam terkait dengan layanan sertifikat elektronik seperti itu. Tapi kalau untuk jangka panjangnya gimana Bu? Jangka panjangnya nanti kami akan terus melakukan kegiatan ini sampai kepada masyarakat. Dan ini kami akan nanti mengusulkan juga melalui revisi anggaran biar ada slot anggarannya untuk kedepannya untuk disosialisasikan lagi. Kemarin karena baru sampai tahap perangkat desa aja. Dan Pak Kakan sebagai mentor mendukung sekali ya Bu ya dengan Ya. aksi perubahan yang Ibu laksanakan. Ya, karena memang terkait dengan program pemerintah kita kan dari kementerian kita juga mendorong bagaimana kita lebih cepat nanti bertransformasi digital. Data kita seperti itu. Kalau Pak Is bagaimana Pak? Baik Pak, mungkin kalau dari saya sedikit berbeda dengan Bapak Ibu teman-teman di Kanwil Kanta ya. Kami dari Direktorat Jenderal Tata Ruang, khususnya di Sekjen Tata Ruang. Kami awali dari latar belakang kegiatan kami Pak. Latar belakang kami adalah terkait Renstra yang mana Renstra 2020-2024 itu mentargetkan sebanyak 2000 RDTR Pak. Nah 2000 RDTR ini harus dicapai dalam waktu kurang lebih 5 tahun dari tahun 2020. Namun sampai dengan saat ini Pak, capaian seluruh RDTR ini baru kurang lebih 510, artinya baru 25% dari target. Nah, dari 25% target tadi sekitar 510 itu yang terintegrasi ke dalam sistem OSS RBA baru 246. Ini status data kami di dalam aksi perubahan kami status tanggal 26 Agustus kemarin Pak, angka itu. Nah, dilanjut dari latar belakang tersebut, tahun 2024 ini Pak, kami punya target BIMTEK penyusunan rencana detail tata ruang sebanyak 81, target bantuan teknis ada 3, target fasilitasi persetujuan substansi ada 115. Nah, kenapa dari aksi perubahan kami ini melatar belakangi tadi target dan gap yang sangat panjang tadi, yang sehingga kami mengusulkan waktu itu dengan tim efektif dan Bukabak serta Pak Ses waktu itu Pak Farid bahwa perlunya optimalisasi pemantauan dan evaluasi penyelesaian percepatan rencana detail tata ruang di tahun 2024 ini. Nah dari situ kami mencoba untuk berdiskusi dengan Bu Kabak selaku mentor bagaimana upaya-upaya percepatan terhadap penyelesaian RDTR ini, karena dari
bagian lain tidak ada yang mendorong, tapi fungsi di Sedijen di kami Kasubag evaluasi kinerja ini punya kegiatan monitoring dan evaluasi Pak. Monitoring evaluasi ini kan udah tepat sesuai fungsinya, sehingga kami berdiskusi dan akhirnya kami temukan untuk optimalisasi tersebut yang output dari aksi perubahan kami adalah dashboard Pak, berupa dashboard penyelesaian atau dashboard monitoring evaluasi, di mana jangka pendeknya kami, karena aksi perubahan cuma 2 bulan Pak, kami memantau progres percepatan penyelesaian EDTR tersebut dalam waktu jangka pendeknya 2 bulan itu setidak-tidaknya muncul dashboard Pak. Dashboard tersebut isinya capaian, kendala, hambatan dan solusi tindak lanjut dari setiap lokasi EDTR. Nah, dari dashboard itu muncullah setiap lokasi dan siapa-siapa saja yang keterlibatannya. Kami tentunya multi stakeholder Pak. Kami kolaboratif dengan kementerian teknis seperti Kementerian Dalam Negeri terkait batas wilayah, administrasi wilayah, Kementerian LHK terkait validasi KLHS, termasuk dengan BIK tentang peta dasar. Nah, di saat itu kami lakukan rakor Pak, rapat koordinasi penyelesaian percepatan EDTR. Nah, Kementerian Teknis itu mendukung dan ikut serta dalam pengisian dashboard tersebut Pak. Jadi kesannya siapa berbuat apa untuk penyelesaian target kami Pak. Jadi rencana aksi kami ini didukung oleh kementerian lembaga teknis dan non teknis seperti Menko Perekonomian, Bappenas dan KPK juga Pak, termasuk Menko Marves. Jadi jangka pendeknya itu, jangka menengahnya kami setidak-tidaknya menyelesaikan 75% dari target-target tersebut Pak. 2000 tadi ya? Iya, bukan Pak, yang dari 81, 115 dan 3 tadi Pak. Kalau dari 2000 tentunya itu masih agak jauh ya, implikasinya juga jauh dan iya, terkait dengan anggaran. Tapi yang 2024 ini terkait dengan target 81 BIMTEK, 3 Bantek dan 115 Persub. Nah, dari jangka panjangnya tentunya kami akan melanjutkan kegiatan yang aksi perubahan 2 bulan ini tentunya sampai dengan akhir tahun anggaran ini setidak-tidaknya dari ketiga target tadi BIMTEK, Bantek dan Persub 100% tercapai. Itu jangka panjangnya dan keberlanjutan dari aksi perubahan kami tentunya dari hasil monitoring capaian kendala tadi dan target Persub yang sudah selesai dari teknis dan pembahasan lintas sektor dan terbit Persub akan terintegrasi dalam sistem Protaro. Protaro itu progres tata ruang, di mana di situ menyajikan lokasi-lokasi RDTR yang dengan statusnya ya sudah menyusun, telah menyusun, sudah terbit Persub, persetujuan substansi dan terbit Perkada, dan harapannya ada terintegrasi dengan OSS seperti itu Pak. Dan mungkin yang terakhir capaiannya sampai dengan kami melakukan aksi perubahan tanggal 26 Agustus kemarin untuk BIMTEK itu sudah tercapai sekitar 76%, untuk Bantek sekitar 67 dan 66%, karena ini masih berprogres, dan Persub yang kita bisa hitung secara angka itu targetnya sudah selesai 92 Persub EDTR atau sekitar 80% dari 115. Kira-kira seperti itu Pak. Berarti ini ya Pak ya, multi stakeholder ya? Iya terlibat ya Pak. Karena memang untuk tata ruang ini kan banyak keterlibatan kementerian lembaga teknis ya. Betul. Berarti karena Pak Iswadianta dari Sekretariat Direktorat Jenderal berarti melibatkan Direktorat Jenderal Teknis ya? Direktorat Teknis ya? Iya, jadi kami di Sedijen ini hanya fungsi monitoringnya Pak, tapi pelaksana yang menyusun rencana detail tata ruang itu ada Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1 yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara dan Papua. Seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya Pak. Kalau Pak Probo bisa diceritakan Pak ke teman-teman Sobat Pusbang RAP-nya Pak nih Pak. Ya, kebetulan kan karena tadi memang saya di sini menjabat sebagai informasi itu pegawai. Jadi kemarin saya ngambil terkait pelayanan data dari SIMPEK terintegrasi dengan GIS MBKN. Nah, kebetulan dalam hal ini saya BKN kan juga dituntut untuk satu data.
Jadi semua data pegawai tertuju di BKN dan itu harus sinkron dan sama. Nah ini kemarin misalnya berapa awal tahun juga dapat inian dari BKN, misalnya kita dihubungi BKN terdapat beberapa anomali data, tidak kesamaan. Di sini ternyata tidak hanya tanah saja yang tumpang tindih, ternyata jabatan juga tumpang tindih. Jadi di Kementerian kita? Ya, di Simpak kita sudah berubah, tapi di sistem CISN-nya tidak berubah. Nah itu jadi tumpang tindih. Jadi ada beberapa jabatan double karena sistem updatingnya tuh dia menggunakan satu akun satu sistem. Nah ini kemarin misalnya terpikirkan gimana kita input data jabatan di satu akun tapi kedua sistem itu berubah. Jadi perubahan itu yang saya ambil di mana di sini juga ternyata untuk meningkatkan nilai IPSN. Jadi IPSN Kementerian Indeks Profesional ASN. Jadi itu yang dinilai melalui BKN. Nah, itu biasanya kita tiap tahun ada penilaiannya. Kebetulan tahun ini termasuk rendah kemarin. Nah ini juga untuk pengembangannya memang kemarin di jangka waktu pendeknya saya istilahnya membuat sistem itu biar terintegrasi dulu dengan menyelesaikan paling enggak 100 anomali. Karena yang tumpang tindih tadi. Ya, tumpang tindih itu diselesaikan 100 anomali. Ya, setelah terbangunnya sistem itu ternyata alhamdulillah bisa melebihi target dari 100 anomali itu, ternyata mempercepat kan. Nah, ini masih ada beberapa anomali, mungkin di jangka menengah akan bisa menyelesaikan sekitar 50% dari anomali itu. Terus jangka panjangnya mungkin bisa 100% dengan beberapa pengembangan. Mungkin tidak hanya jabatan, nanti mungkin ini saya sudah merintis terkait disiplin juga untuk disinkronkan. Jadi kalau sudah langsung otomatis masuk ke CISN BKN. Jadi ini membangun jembatan sinkronisasi ya Pak? Ya. Antara Simpak kita dengan yang di BKN. BKN ya, karena apalagi sekarang juga penilaian kinerja juga harus kan Ya, betul. untuk IPSN. Nah itu kan harus 2 kali misalnya itu, kalau enggak sekarang dari sistem kita langsung otomatis masuk ke BKN penilaiannya. Iya betul Pak, itu memang perlu karena sekarang kan eranya digital elektronik, maka SKP pun pakai ITMS kan kita sudah. Nah itu sistemnya sekarang sudah saya bangun juga, selain ITMS masuk Simpak langsung melempar ke BKN. Oh gitu, wah seru Pak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terimplementasi dengan baik di 2025. Kemudian kalau Pak Riza, apa ini implementasi aksi perubahannya nih? Mungkin sebelum saya menyampaikan apa, saya di sini juga ingin menyampaikan terima kasih pertama dan juga support dukungan terutama dari Pak Mentor, selaku kepala kantor. Kebetulan mentor saya ada 2 ini Pak. Gitu. Pada saat implementasi Akper ini, mentor pertama pensiun, jadi kemudian diganti dengan kedua. Jadi ada 2 mentor saya, Pak Ridwan APTNH dan juga Pak Johnson Ginting. Kemudian juga terima kasih juga kepada Bapak Coach Pak Syam Wahidin dan juga tim Akper terutama, karena tanpa mereka Akper ini tidak akan bisa terrealisasi. Nah terkait dengan Akper ini saya mengambil, karena kebetulan saya itu di seksi P2 sebagai kepala seksi penataan dan pemberdayaan, maka saya mengambil tema Akper tentang layanan pertimbangan teknis pertanahan. Jadi idenya sebenarnya sederhana. Jadi idenya itu bahwa kalau menurut saya di Kabupaten Seruyan itu kan, Seruyan itu kalau dilihat dari luasnya secara geografis itu kan kurang lebih hampir 1,6 juta hektar. Ya bisa satu provinsi sebenarnya itu. Iya, ini tapi ini satu kabupaten. Iya, makanya kurang lebih 1,6 juta hektar luasnya itu. Dan itu jarak antara kecamatan itu juga sangat jauh sekali. Jadi bisa dibayangkan ada yang satu kecamatan ke kecamatan yang lain itu butuh waktu hampir 7 sampai 8 jam. Nah, di sini menjadi ide awal dari kami, terutama terhadap dengan pelayanan PTP. Jadi karena pelayanan PTP ini ada macam-macam, ada PTP berusaha, ada non berusaha, ada PTP kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, dan juga ada
PTP yang Stranas. Jadi ada beberapa tipe PTP. Nah, khusus layanan PTP yang dia berusaha, karena dia sudah sinkron dengan OSS, itu kadang ketika kita sudah bayar SPS misalkan, itu otomatis dia akan masuk di KKP kita. Sedangkan kita tahu dokumen itu kadang belum lengkap, sehingga mau tidak mau kadang kita menunggu dokumen itu lengkap dulu baru kita bisa selesaikan layanan PTP. Padahal kan masyarakat kadang tidak bisa diperlakukan seperti itu. Nah, akhirnya dari itu kami dari tim juga mengambil suatu ide atau gagasan gimana kalau kita ciptakan suatu jembatan, bukan aplikasi ini, tapi menjembatani. Jadi orang-orang yang dia misalkan berdomisilinya jauh dari kantor petanahan atau mungkin bisa di Jakarta, itu dia bisa mengirim dokumen secara online. Jadi dokumen persyaratan itu dia lengkapi dulu lewat online itu dari yang kita sediakan. Setelah lengkap baru kita proses. Jadi kita tidak menunggu dokumen fisik itu harus hadir atau harus datang gitu. Di samping itu juga di dalam jembatan atau link yang kita bangun itu memungkinkan bahwa setiap pelaku usaha atau pengguna itu dia bisa menghitung secara mandiri PNBP-nya. Kadang ada yang bertanya berapa sih PNBP-nya begitu ya. Mungkin di dalam link itu juga sudah kita sediakan linknya. Jadi tinggal memasukkan luasnya saja, otomatis nanti akan bisa terhitung dengan sendirinya. Nah, untuk lebih detailnya mungkin nanti teman-teman kalau memang berkenan itu bisa berkunjung di IG-nya Kantah Kabupaten Suruyan. Nah, di situ ada bio-link yang kita sediakan. Itu nanti teman-teman bisa klik di situ dan informasi tentang layanan PTP akan bisa diakses. Baik itu informasinya, formulirnya, kemudian upload dokumen mandiri itu tadi, dan juga beberapa fitur-fitur lain seperti fitur perhitungan PNBP secara mandiri itu tadi. Jadi ide awalnya sih sederhana seperti itu, menyederhanakan. Barangkali ada beberapa pelaku usaha yang dia tidak sempat untuk datang ke kantor petanahan, itu dia bisa mengirimkan atau mengupload sendiri dokumen secara online, sehingga tanpa kita menunggu dokumen fisik itu hadir, setelah dia terkirim secara online, itu kegiatan atau pelayanan PTP bisa kita laksanakan atau kita bisa mulai begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa itu ya, membantu untuk yang mau mengajukan berusaha tadi. Ya, berusaha itu. Karena kadang itu pernah ada beberapa kasus belum bisa kita layani karena memang dokumennya belum sampai ke kantor petanahan. Nah, ini kan kita melihat ini kan kadang merugikan investor yang ada di situ. Padahal kalau dokumen sebenarnya bisa kirim juga secara online by WA. Tapi kan kita hanya berusaha untuk membangun supaya rapi dan supaya juga itu bisa teratur gitu, makanya kita sediakan link atau link fly-nya itu untuk memungkinkan pelaku usaha mengupload secara mandiri. Kalau Pak Didi, Pak, aksi perubahannya bisa diceritakan, Pak? Baik, sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mentor, Pak Bung Basuki SST MH yang selama ini dari awal dia mendukung terkait dengan aksi perubahan ini. Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih kepada Coach Muhammad Ali yang juga mendukung, karena terkait dengan aksi perubahan ini berawal dari kegiatan yang sama dari PTP, Pak. Ada permohonan PTP yang ini akhirnya nanti akan menyambung dengan Dirjen Taruh karena terkait dengan RDTR. Jadi di Wonosobo itu sedang menyusun ada 6 wilayah kawasan perkotaan RDTR. Jadi yang sekarang ini yang disusun kawasan perkotaan Wonosobo RDTR yang hampir sudah berjalan, Pak. Dan alhamdulillah nanti mungkin bisa saya ketemu dengan Pak untuk saling sharing gitu kan, Pak. Ini gunanya Pak ya, nyambung gitu kan. Ya. Jadi terkait dengan ini RT/RW itu diperdakan tahun 2023 kemarin, Pak. Akhirnya kan ditindaklanjuti dengan harus menyusun RDTR-nya. Dengan ini kemarin dari Pak Kakan dan Pak Mentor memberi ide, kamu ambil itu aksi perubahannya. Jadi aksi perubahannya saya disuruh terkait dengan bidang tanahnya. Jadi saya mengambil aksi perubahannya, akselerasi penyusunan RDTR berbasis bidang tanah
di studi kasusnya di Kelurahan Pager Kukuh, Kecamatan Wonosobo. Karena waktu hanya 2 bulan, kami tidak bisa kecamatan, Pak. Tapi saya ambil di desa dulu, karena waktunya yang akhirnya nanti di jangka menengahnya di akhir nanti bisa di kecamatan, dan nanti jangka panjangnya ya di 2 tahun bisa keseluruhan gitu kan, Pak. Ya itu alhamdulillah dengan tim yang saya juga mengucapkan terima kasih, karena kalau sendiri saya tidak sanggup karena saya juga main di lapangan, juga main di kantor. Karena di lapangan ini, Pak, karena kami mengambil unduh dulu persil di Kelurahan Pager Kukuh, yang mana setiap persil itu kan mungkin ada reposisi, Pak, yang akhirnya kami laksanakan reposisi dengan citra yang sudah kita minta dengan saling koordinasi juga dengan PU, karena PU bidang tata ruang yang di tata ruang kita koordinasi, kita konsultasi juga di situ untuk terkait dengan data-datanya, dan alhamdulillah kami di Kabupaten Wonosobo dengan Pemdanya juga sangat bagus, dan kami juga sama tim FPR-nya juga sangat mendukung, dan alhamdulillah dengan saling tukar datanya atau saling melengkapi tidak sulit. Dan alhamdulillah juga didukung alhamdulillah dengan Pak Bu Kabid tata ruangnya dan Ibu Dari Dinas, Pemda ya, Pak ya? Dari Pemda. Sama alhamdulillah nanti diterima manfaatnya itu sama Kepala Dinas DPTSP, karena yang di perizinan. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa kami selesaikan dalam jangka waktu yang menengah ini, karena di yang Kecamatan Wonosobo sudah terakhir kemarin, Pak, klinik di Bali. Nah, mungkin juga menginformasikan nanti mudah-mudahan juga nanti sudah mulai tidak ada kendala lagi, dan alhamdulillah nanti mudah-mudahan di tahun 2024 ini Wonosobo bisa pecah telur, Pak. Bisa ada satu RDTR yang bisa dipakai, karena terus terang, Pak, dengan adanya RDTR masyarakat atau pemohon masuk kursus nanti dari investor akan lebih mudah. Karena ada kendala, kemarin kan ada terkendala dalam satu bidang itu ada 2 peruntukan. Ya, akhirnya mungkin dari investor dia akhirnya tidak jadi, Pak, karena di satu sisi pertanian, yang di satu rumah. Yang akhirnya kan kalau maunya kan dia satu itu, karena dengan adanya itu akhirnya dihitung-hitung kan investnya jadi kurang kan. Yang akhirnya itu yang saya laksanakan ini RDTR-nya jadi sudah berbasis bidang. Jadi setiap bidang kami berharap sudah mempunyai satu pola saja, pola ruang. Yang mana kalau ditengok ya tidak ada lagi kendala mau ada pengembangan, istilahnya ada membuat perumahan, tidak lagi tersisih dengan hortikultura dengan itu gitu. Jadi hanya satu bidang, itu memang perumahan jadi clear. Satu pola ruang. Satu bidang, satu pola ruang. Itu yang saya laksanakan. Ya, mudah-mudahan berhasil, dan mudah-mudahan nanti bisa membantu, karena cukup besar ya, Pak ya, target kita misalnya DTR ya, kita akan nyambung. Kanta memang dikasih penataan dan pemberdayaan. Iya, siapa, Pak? Iya. Itu Mas Dwi. Betul, berarti bermanfaat untuk Pemda juga ya, Pak? Ya, Sangat memang membantu, arahnya ya, ke mereka situ. terbantu. Makanya kami mengambil akselerasi penyusunannya sama-sama. Iya, wah, sangat luar biasa sekali nih Sobat Pusbang, para insan-insan pegawai unggulan di Kementerian ATR BPN dengan implementasi aksi perubahan mereka yang bisa diterapkan di unit kerja masing-masing, yang dampaknya bisa dirasakan tidak hanya Kementerian ATR BPN tapi juga stakeholder lain, baik itu di pemerintah daerah maupun di sektor swasta. Kemudian untuk penutup nih, Pak, karena mungkin harus segera kembali ya ke unit kerja masing-masing, kita perwakilan dari PKP Angkatan 3 barangkali ada pesan untuk rekan-rekan satu angkatan, kemudian yang belum ikut PKP untuk bisa tertarik ikut PKP. Barangkali silakan menyampaikan pesannya, Pak Is dan Bu Eka, silakan di kamera. Baik, terima kasih, Pak. Sebelumnya mungkin kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu mentor
kepada Bu Putri Nurul sebagai Kabag Program, Bu Sesdijen, PLT, dan Bapak Ibu di BPSDM selaku fasilitator atas terlaksananya PKP dan aksi perubahan. Terkait dengan tadi Pak, yang Bapak ini kebetulan Pak, kami di Dirjen Tata Ruang yang ada eselon 4 ini kan hanya di Sedijen Pak. Kalau di Direktorat hanya di TU. Dan insya Allah tahun ini selesai semua Pak untuk eselon 4-nya Pak. Jadi gelombang angkatan 7 dan 8 ini Terakhir. teman kami ada 2 di Tata Ruang masuk di angkatan 7 semua Pak. Jadi alhamdulillah kemarin juga kita sampaikan ikutin saja, tidak ada ruginya ikut diklat. Banyak ilmu pengetahuan yang kita ambil, banyak bersaudara. Jadi kami juga secara tidak langsung kemarin waktu diskusi dengan teman-teman yang memang belum Pak, karena ini juga tadi seperti disampaikan Pak Probo, diklat ini kan juga merupakan ada unsur salah satu unsur penilaian indeks profesional ASN ya Pak. Jadi indeks profesional ASN ini kan di kementerian ini kan masih rendah Pak. Jadi Dirjen Tata Ruang juga seperti itu. Jadi mungkin untuk Dirjen Tata Ruang alhamdulillah untuk yang belum diklat sudah tidak ada, sudah selesai semua. Gitu. Baik, ada tambahan? Ya, hampir sama dengan Pak Is. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada mentor Bapak Wayan Udoyase. Terima kasih juga kepada Ibu Coach, Ibu Nunung. Dan kami juga mendorong teman-teman yang belum pernah mengikuti PKP. Kalau saya mungkin dengan mengusulkan sendiri kepada Ibu HKO, Kanwil BPN Provinsi Bali, mungkin teman-teman yang belum agar diusulkan juga untuk bisa ikut PKP seperti itu. Iya. Ada yel-yel PKP angkatan 3 barangkali mau ditampilkan? Kayaknya Selama PKP klasikal 1? apa Bu kemarin gitu? Angkatan 3 yes, dan gitu aja, Pak, gitu ya, Pak. Silakan. Angkatan 3 PKP 2024. Yes. Iya. Terima kasih Pak Is dan Bu Eka. Sekarang ke PKP angkatan 4 untuk pesan-pesan satu angkatan ataupun yang belum ikut PKP biar tertarik ikut PKP. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya terima kasih banyak pada mentor-mentor mungkin yang dari daerah juga kepala kantor jadi mentor, terus para WI yang telah membuat kita istilahnya bisa mengetahui gimana PKP itu sebenarnya. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang sempat tadi dibilangin sama Pak Didi ada turun down semangatnya. Nah itu kalau kita bersama-sama pasti bisa, kita bersatu bersama pasti bisa. Nah makanya kita di kelompok 4 itu selalu berpikiran gimana caranya kita lulus bersama, masuk di sini bersama, keluar juga bersama-sama dan lulus bersama. Itu saja sih Pak. Jadi Ada yel-yel PKP angkatan 4? Mau disampaikan di kamera barangkali? Angkatan 4 Jaya, Jaya, Jaya. Ya. Baik, terima kasih Bu Eka, Pak Is, Mas Didi, Pak Riza, Mas Probo, Iya. kawan lama saya ini atas waktunya. Terima kasih banyak sekali berkenan untuk berbagi pengalaman dan ilmu untuk implementasi aksi perubahannya. Semoga bisa diterapkan baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang untuk kemajuan Kementerian ATR BPN kita. Sama-sama Pak. Dan selamat kembali di unit kerja masing-masing dengan selamat tanpa ada kendala apapun. Amin. Dan salam untuk rekan-rekan di unit kerja Bapak Ibu semua. Baik, Sobat Pusbang, demikianlah edisi istimewa kali ini dengan para peserta PKP Angkatan 3 dan Angkatan 4 gelombang 2 yang mengikuti PKP di BPSDM. Kita ketemu lagi di edisi Pusbang Berbincang berikutnya. Pusbang Berbincang berbagi ilmu untuk semua.